Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'lamu wa ta'lamu wa nafa'an fa'udaka tadhkirul ifadatu wal istifada wal hass 'ala at-tamashyi bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair bi ajli wa mardatihi wa qurbi wa tarbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mufassir Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi al masail sa'irina fi darin amin. Fi kitabih Safat at-Tafasir ila anqal suratu Ali Imran ayat ke zalika bi annahu 24. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang ayat alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau mengetahui terhadap orang-orang yang telah diberikan bagian daripada kitab? Yud'auna ila kitabillah, kemudian mereka diajak untuk mengikuti kitab Allah. Liyahkuma bainahum, agar Allah menghukumi di antara mereka. Tsumma yatawalla fariqum minhum, kemudian sebagian dari mereka berpaling. Wahum mu'ridun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berpaling. Dzalika, adapun hal itu mereka berpaling, bi'anau, bahwa sesungguhnya mereka ahlul kitab, qalu, berkata siapa ahlul kitab. Kenapa mereka sampai berani-beraninya menentang kitab suci? Karena mereka membuat hukum buatan, kemudian disisipkan dengan terhadap kitab samawi, seakan-akan itu dari Allah. Mereka buat-buat sendiri, mereka yakini sendiri bahwasanya mereka di neraka hanya sebentar, hanya beberapa hari saja. 40 hari itu lama. 2 detik itu lama. 10 detik itu lama. Kalau tidak percaya, ambil rokok yang masih panas, tempelkan ke pipi 5 detik. Lama enggak? Atau 1 menit. 1 menit itu lama. Kita harus bersabar dalam penyiksaan, itu berat. Kita kalau senang, sehari itu terasa sebentar. Kita kalau bersama dengan orang yang kita cintai, sehari semalam itu seakan 2 jam. Tapi ketika bersama dengan orang yang membosankan, 2 menit seakan 2 tahun. Iki mana? Kita belum tahu ya. Orang di neraka itu juga seperti itu, membosankan. Anak dihukum di tengah lapangan karena dia punya kesalahan. 1 jam itu seakan-akan 2 hari 2 malam. Tapi kalau diajak rekreasi, baru renang udah pulang, belum gitu. Makanya jangan berani-berani untuk memasukkan diri sendiri ke dalam neraka, walaupun sejenak. Walaupun maksiat dikit-dikit enggak apa-apa. Dikit-dikit gimana? Neraka enggak bisa dikit-dikit, masuk semua. Orang yang salah bibirnya, masa yang masuk neraka bibirnya saja? Ya sama orang-orangnya. Dzalika bi annahum qalu, mereka berkata lan tamassa, tidak akan. Lan itu menafikan untuk selamanya. Lan tamassa, tidak akan menyentuhna kepada kita apa annaru, api neraka, illa ayyaman, kecuali hanya beberapa hari, ma'dudatin, yang bisa dihitung. Aidzalika tawalli, yakni adapun berpaling tersebut, wal i'rad, dan menentang, bisa babi iftiraihim, disebabkan apa? Gawe-gawe apa? Gawe-gawe sana. Apa? Buat-buat itu gimana? Bahasa Indonesianya apa? Karena disebabkan mereka membuat-buat sendiri, gawe-gawe, membuat kebohongan Allah atas Allah.
Bisababi iftiraihim 'ala Allah wa za'mihim, dan disebabkan prasangka mereka annahum bahwa sesungguhnya mereka ahli kitab abnaul anbiya, adalah anak-anak para nabi. Emang lu aja. Kita ini juga keturunan Nabi Adam, bos. Nabi Adam sama keturunan nabinya, enggak usah sombong. Wa annana ya beda, tapi ya Nabi Adam sama Nabi Muhammad ya beda. Jangan macam-macam sama habaib. Wa annana, dan sesungguhnya neraka lan tusiba, itu tidak akan menimpa apa nar hum kepada mereka ahli kitab illa muddatan, kecuali dalam masa yasiratan yang sebentar, arba'ina yaitu 40 yauman harinya, muddata ibadatim semasa sebagaimana masa penyembahan mereka ahli kitab lil ijli terhadap ijl, pedet ya, anak sapi. Wagara, dan membujuk kepada mereka fi dinihim, dalam agama mereka ahli kitab, apa ma perkara kanu yang ada siapa ahli kitab yaftaruna mereka buat-buat, ai gharrahum, yakni menipu hum kepada mereka, apa kidbuhum, kebohongan mereka ahli kitab, alallahi, atas Allah. Mereka buat-buat sendiri, mereka yakin-yakini sendiri. Mulai sekarang naik motor, naik mobil udah nggak pakai SIM. Saya buat-buat sendiri. Ketemu polisi ditangkap apa enggak? Ya nggak ngefek, nggak pengaruh, nggak dianggap. Fakaifa, kemudian bagaimana idza jama'na, ketika kami mengumpulkan kepada mereka alkitab liyaumin, pada sebuah hari, la raiba, yang tidak ada keraguan fi, di dalam hari tersebut. Jadi akhirat itu bukan hayalan. Akhirat itu fakta. Akhirat itu fakta. Sampeyan bawa kopi ke sini ya. Ya. Dan biasanya bawa kopinya ya untuk istilahnya. Wah, bawa kopi sini. Yakin kita minum. Akhirat itu fakta. Akhirat itu bukan hayalan, benar terjadi. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kok bisa akhirat itu nyata? Kok mantep sampean? Iya, karena akhirat itu disampaikan oleh Rasul. Oh, kok mantep sama Rasul? Iya, Rasulullah itu benar nabi. Kok tahu kalau benar kalian? Iya, dibenarkan oleh mukjizat. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu kita tidak boleh ragu sama sekali. Kebenaran Rasulullah didukung dengan adanya mukjizat. Zaman kan nggak menangi Rasulullah. Ya, saya menangi guru-guru saya. Tapi apa yang disampaikan oleh guru-guru saya makul, masuk akal, sesuai dengan nalar. Saya iman, saya percaya, saya yakin. Dan ketika guru-guru saya menyatakan dulu di sana, dan ketika saya ke sana, latar belakang sejarahnya ada, terus latar atau tempat sejarahnya ada, situsnya masih ada, Gua Hiro ada, Gua Thur ada, terus rumahnya Sayyidah Khadijah asarnya masih ada, Masjid Nabawi juga ada, Kuba ada, Kiblatain ada, semuanya ada, bukan dongeng. Jadi makanya sangat bahaya sekali ketika atharun nubuwah itu dihapus. Masjid-masjid yang pernah disinggahi Nabi terus sama orang-orang Turki Utsmani pada waktu itu diabadikan dengan momen-momen tertentu. Kalau di Indonesia kan candi ya. Kalau di sana masjid-masjid. Itu bukti bahwa benar-benar ada. Cerita tentang Rasulullah dan mukjizat-mukjizatnya itu bukan dongeng. Itu fakta. La raiba fihi, ai kaifa, yakni bagaimana yakun ada bahalum, keadaan mereka alkitab yaumul kiamat, di hari kiamat, hina yajma'u, ketika mengumpulkan kepada mereka alkitab sebab Allah lil hisabi, untuk dihisab. Para ulama itu daripada neraka lebih takut kepada Allah. Ya. Neraka itu makhluk. Ya. Sama juga makhluk. Jadi ketakutan terhadap siksa neraka sama dengan takut sama gebuki. Tapi ketika takut kepada Allah itu luar biasa. Allah itu bukan makhluk.
Jadi para ulama sendiri itu untuk menuju surga yang paling ditakuti di antara rintangan-rintangan untuk menuju surga itu hanya ketika disidang oleh Allah. Disidang oleh Allah itu lebih menakutkan daripada neraka itu sendiri. Yang lebih menakutkan lagi ketika tidak mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan murka. Akhirat milik Allah, kerajaan akhirat milik Allah, surga milik Allah. Terus Allah murka sama seseorang. Terus dia diusir oleh Allah dari akhirat. Mau lari kemana coba? Dunia sudah game over, tidak ada. Sudah kiamat. Kamu nggak seridoi, kamu silakan keluar dari akhirat. Mau lari kemana? Nggak dapat tempat sudah. Nggak dapat tempat. Makanya kita kenapa sih kok nganu terus tahajud berat-berat, mau puasa berat-berat, mau ngaji itu berat apa menyenangkan? Menyenangkan juga mau. Menyenangkan ngaji itu. Menyenangkan. Ya apa ngaji itu berat? Orang kalau sudah suka ilmu ya, pagi dapat ilmu, siang dapat ilmu, sudah. Ketika dapat ilmu yang baru itu merasakan kelezatan. Ketika sehari ngajinya libur, nggak dapat suplai ilmu itu galau. Waduh, otak saya ini lagi sowung, lagi seperti rumah yang nggak ada penghuninya itu kosong. Makanya kayak itu kalau ngajinya libur, anak-anak pulang sedih, susah. Anak-anak sen, yes, gitu. Nanti masih kurang menjiwai, masih kurang menjiwai. Jadi dulu itu kalau kayak ada sekolah libur, kita nyari di mana ada kilatan, di mana ada pengajian kitab, kita kejar, kita datang ke sana. Wa huwa hina yajma'uhumullahu lil hisab wa huwa istidhamun lima yudhimuhum minasyadadil ahwal. Wa huwa adapun fa kaifa idza jama'nahum liyamin la raiba fihi. Terus bagaimana ketika mereka kami kumpulkan di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya? Coba gimana? Wa huwa adapun hal itu fa kaifa istidham yaitu mengagungkan lima terhadap perkara yudhimu. Apa? Membingungkan kepada mereka minasyadaidi dari beberapa perkara yang sangat yang berat wal ahwal dan beberapa perkara yang membingungkan, menakutkan. Ada musiknya ini. Waufiat dan ditepati siapa kullu nafsin setiap individu terhadap perkara kasabat yang melakukan siapa kullu nafsin, dan apa yang mereka lakukan semuanya diberikan semuanya. Allah enggak korupsi sama sekali. Allah enggak menyembunyikan sama, semuanya ditunjukkan. Makanya ada sifat Allah itu setar ya. Ya setar Gustur. Nah, ini ya Allah tutup belakang. Ada orang itu di akhirat itu dihisab sama Allah. Dihisab sama Allah. Kamu punya dosa gini ya? Iya ya Allah. Iya. Kemudian dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga. Nah, ada beberapa dosa yang ditutupi sama Allah. Terus mau dibawa ke surga. Ya Allah, masih ada ya Allah, belum disebutkan. Padahal sudah ditutupi. Ya udah, saya maafkan. Ada dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah SWT. At-taibu kaman la dzanbala. Ainalat yakni memperoleh siapa kullu nafsin setiap individu jazaaha pada balasannya kullu nafsin al-adilah yang adil. Wa hum adapun mereka al-kitab la yudlamuna, mereka tidak dizalim, ay la yudlamuna yakni tidak dizalim sebab al-kitab bi ziyadatil adabi dengan tambahan azab. Lalu bagaimana dengan kelebihannya? Itu karena komitmen mereka untuk selamanya tidak menyembah kepada Allah. Andai kata orang-orang kafir itu dikasih usia 200 tahun, maka 200 tahun dia akan menyembah kepada Allah.
ketika dia diberi usia 500 tahun, maka 500 tahun itu semuanya digunakan untuk menentang Allah. Ketika dia dikasih usia 1000 tahun, 1000 tahun mereka tidak akan menyembah. 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Pokoknya selama mereka masih bernafas, mereka tidak mau menyembah Allah. Karena komitmen itulah mereka diabadikan di neraka. Begitu juga dengan kita. Kita ini dikasih sakit, nggak dikasih sakit, dikasih bagaimanapun kita tetap setia kepada Allah. Oleh karena itu kita akan diabadikan oleh Allah di surga. Insya Allah. Amin Allahumma. Au naqsis thawabi atau pengurangan pahala. Tidak sama sekali. Al-balaghatu. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina sesungguhnya agama yang dianggap oleh Allah. Inna dina sesungguhnya agama yang benar. Indallahi di sisi Allah al-Islam, yaitu agama Islam. Wal jumlah itu adapun rangkaian kalimat mu'arrafatut torfaini, yaitu ma'rifat keduanya, ad-din dan al-Islam. Fatufidu, maka memberikan faedah apa al-jumlah mu'arrafatut torfain al-hasra kepada adat hasr, meringkas. Ailatina, yakni tidak ada agama illa Islam kecuali hanya agama Islam. Alladzina utul kitab, alladzina orang-orang utuh yang diberi siapa alladzina al-kitab kepada kitab. At-ta'biru adapun redaksian al-yahudi anil yahudi. At-ta'biru adapun redaksi alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Siapa orang-orang yang diberi kitab? Yaitu anil yahudi, tentang orang Yahudi, wan Nasara dan orang Nasrani. Biqauli, dengan firman Allah, utul kitab. Ya, siapa lagi yang diberi kitab kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani. Biziyadat tasni', untuk penambahan menjelek-jelekan, wa takbihi, dan memburuk-burukan. Mereka itu benar-benar orang buruk alaihim, atas mereka, al Yahud wan Nasara. Wis dikai kitab kok sih. Fa innal ikhtilafa, maka sesungguhnya perbedaan ma'a ilmihim, pertentangan ma'a ilmihim, bersama dengan pengetahuan mereka bil kitab, terhadap kitab, fi ghayatil qubhi, dalam puncak keburukan, wasyanati, dan kejelekan. Udah dikasih petunjuk masih enggak dapat petunjuk. Kalau yang lain katakanlah orang-orang kafir Quraisy enggak dapat petunjuk, wajar. Memang sebelumnya belum dikasih kitab. Akan tetapi sudah dikasih kitab kok masih tersesat saja. Itu apa? Jahil murakkab. Gobloknya kuadrat. Bi ayatil, terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, idharul ismi bi ayatihi, bi ayatillahi, ya. Bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha, terus pakai Allah juga. Pakai lafal yang dohir, enggak pakai domir. Kenapa enggak pakai domir? Kenapa pakai fa innallaha, tidak fa innahu? Idharul ismi, ada wa bi idharul ismi al-jalil, adapun menampakkan nama al-jalil yang agung, yaitu lafal Allah, fa innallaha, litarbiyatil muhabati, karena untuk mendidik atau merawat rasa takut, segan, wa idkhalir rawati, dan memasukkan rasa takut, fin nafsi, di dalam hati. Aslam tu wajiyah, aslam tu, saya memasrahkan wajiyah, wajah saya. Utliko, dimutlakan, diucapkan apa al-wajhu, lafal wajah, wa arada, dan mengendaki siapa Allah, atlaqo mengungkapkan siapa Allah al-wajah, terhadap lafal wajah, wa arada, dan mengendaki siapa Allah al-kulla, terhadap keseluruhan, fahuwa, maka adapun atlaqo al-wajah wa arada al-kull, majazu mursalin, yaitu majaz mursal, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, dengan mengucapkan sebagian tapi yang dikehendaki adalah dengan mengucapkan sebagian sedangkan yang dikehendaki adalah keseluruhan.
Fabasyirum bi adzabin fabasyir, maka berilah kabar gembira kepada mereka Alkitab bi adzabin dengan siksaan alimin yang pedih. Al-aslu adapun yang asli fil bisyarati dalam kabar gembira antakuna ketika ada apal bisyarah fil khairi dalam kebaikan. Selamat Anda mendapatkan arisan. Selamat putra Anda naik kelas. Selamat putra Anda sudah hafal alfiyah. Selamat gitu yang baik-baik. Wastimalu adapun menggunakan bisyarah fisyari dalam hal yang buruk lit tahakkumi, yaitu untuk tahakkum, menjelek-jelekan. Nah, musiknya ini. Wa yusamma dan disebut apa uslub al-uslub tahakkumi sebagai uslub tahakkum, ngecek. Haitsu nazzala sekiranya menurunkan siapa Allah al-indhara, menempatkan siapa Allah al-indhara pada menakut-nakuti, manzilatal bisyarati pada tempatnya bisyarah, kabar gembira. As-sarat yang berjalan kaqauli sebagaimana firman Allah, apa ini? Basyara ya? Apa basyir? Ada yang hafal Quran? Basyara apa basyir? Apa? Hafal? Tidak ada. Ini orang itu tidak dikatakan alim sempurna ketika dia tidak hafal Quran. Mana ayatnya? Gitu. Jadi orang itu tidak dikatakan sempurna sealim apapun, dia tidak dikatakan sempurna selama dia tidak hafal. Tapi biasanya orang kalau menghafalkan Al-Quran jarang yang alim, karena mau baca kitab, gimana saya belum murojaah, nanti lupa malah dosa, akhirnya sibuk untuk murojaah. Jadi jarang sekali orang yang hafal Quran dan alim. Kalau ada orang seperti itu, orang yang sempurna. Makanya Imam Syafi'i umur berapa itu? 6 apa 7 itu hafal Quran. Umur 11 hafal Muwatta. Basyir gimana? Ini amar apa sakit mati? Hah? Basyir apa basyara? Basyir berilah kabar gembira al-munafiqina kepada orang-orang munafik bi anna lahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka adzaban terhadap siksa aliman yang menyakitkan. Wa huwa adapun basyirul munafiqina bi anna lahum adzaban alima uslubun, yaitu uslub metode penyampaian masyhurun yang terkenal. Faidatun, adapun ini adalah sebuah faedah. Qala berkata sebal Qurtubi mengikuti fi hadhil ayat, dalam ayat ini dalil itu menunjukkan ala fadlil ilmi, atas keutamaan ilmu. Karena tadi membahas mereka sudah dikasih kitab, berarti mereka punya ilmu, mestinya mulia, mestinya dapat petunjuk. Berarti ilmu itu menunjukkan hal yang mulia. Ala fadlil ilmi, atas keutamaan ilmu, wa syarafil ulama dan kemuliaan para ulama. Fa innahu, karena sesungguhnya laukana andai kata ada seseorang asyrafu yang lebih mulia minal ulama, dari para ulama, la korona niscaya menyertakan hum kepada
mereka para ulama sebab Allah bismihi terhadap namanya Allah, wasmi malaikati dan nama malaikatnya Allah, kama korona sebagaimana menyertakan siapa Allah ismal ulama'i terhadap penyebutan atau nama para ulama. Wa yakfi dan cukup fi syarafil ilmi dalam kemuliaan ilmu qauluhu sabdanya perkataan Allah li nabi terhadap nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul dan katakanlah Muhammad, ini kok tiba-tiba ada di sini ya, faidatun ini. Oh ini sebenarnya yang awal ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ya wa ulul. Dibahasnya kok belakang. Mestinya di bawahnya sedikit yang situ. Penyebutan ahli ilmi di sini menunjukkan betapa mulianya seorang ahli. Andai kata ada lagi yang mulia selain ulama, niscaya akan disebutkan juga di belakangnya. Ternyata tidak. Berarti Allah, para malaikat dan ahlul ilmi. Fakul dan katakanlah Muhammad, Rabbi wahai Tuhanku, zid tambailah nih padaku ilman kepada ilmu. Ini pada nabi ya. Rasulullah saja disuruh berdoa seperti ini, Rabbi zidni. Masa kita yang baru mondok aja enggak mau Rabbi zidni? Masa baru yang istaz aja udah enggak mau minta Rabbi zidni? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yakfi fi syaraf qauluhu wa qaulu dan sabdanya Rasulullah SAW, innal ulama sesungguhnya para ulama warasatul anbiya'i yaitu pewaris para nabi. Pewaris dari apanya? Semuanya. Para ulama ada mengatakan pewaris dari tugas beratnya. Makanya ada hadis talibul ilmi talibur rahmah ya. Yu'ta ajruhum ma'an nabiyyin atau kama qala. Pencari ilmu adalah pencari kasih sayang Allah. Dan anak mondok ini mereka pemburu kasih sayang, dan mereka nanti pahalanya diberikan bersama para nabi. Istimewa ini. Karena wadifahnya sama, tugasnya sama, menyampaikan agama. Kadang juga merasakan hal yang berat sebagaimana para nabi. Menyampaikan agama dihina, menyampaikan agama dikritik, menyampaikan agama dihalang-halangi. Sama. Kadang dibunuh secara pelan-pelan. Nak belum medali ya, disantet kadang. Enggak usah takut, mati itu enak. Innal ulama sesungguhnya para ulama warasatul anbiya yaitu pewaris para nabi. Dari segi tugasnya, wadifahnya, ujiannya sama. Tapi ya jangan ngaku nabi lah ya. Saya ini pewaris para nabi. Makanya kita tidak punya mukjizat, keramat aja nggak punya. Wa fi hadisin dan dalam sebuah hadis, wa fi hadis Ibnu Mas'ud dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, annaman sesungguhnya orang-orang yang membaca man qaulahu pada firman-Nya Allah Ta'ala yang Maha Luhur, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Riwayat Ibnu Mas'ud, barang siapa membaca ayat ini, fa innahu maka sesungguhnya yuja'u akan didatangkan bi terhadap yuja'u didatangkan apa qaulu ta'ala bi terhadap orang tersebut yang membaca
man qara'a. Fayaqulu, kemudian berkata siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, abdi, hambaku, ahida, berjanji siapa abdi ilayya kepada saya, ahdan terhadap sebuah janji, wa ana, sedangkan saya ahakku itu lebih berhak, ahakkuman, yaitu paling berhaknya orang, wafa yang menepati siapa man terhadap janji. Udkhulu, masuklah kalian semua, adkhilu ya, adkhilu, masukkanlah oleh kalian semua para malaikat abdi terhadap hamba saya al jannata, ke dalam surga. Latifatun min atrafima qara'tu fi bayani fadlil ilmi, sebagian daripada apa atraf, secuil dari perkara qara'tu yang saya baca fi bayani fadlil ilmi, dalam menjelaskan penjelasan keutamaan ilmu. Tilhal min atrofima qara'tu fi bayani fadlil, tilkal muhawaratu, gini ya, min atrofima menjadi khobar, tilkal muhawarah menjadi mubtada. Kalau bahasa Indonesia gimana? Khobar muqaddam biasanya. Hah? Langsung. Yaitu perdebatan lembut tersebut bainal akli, antara akal, wal ilmi, dan ilmu. Ada perdebatan antara akal dan ilmu. Mulia mana? Antara akal dan ilmu. Jadi kemarin saya sudah mengatakan ya, bahwasanya hakikatnya akal itu tidak bisa membedakan antara perkara yang hak dan yang batil. Andai kata akal itu bisa membedakan bainal hak wal batil, niscaya Allah tidak usah repot-repot ngutus nabi dan rasul, karena akal sendiri bisa memberikan petunjuk. Tapi ternyata tidak. Banyak profesor, doktor, saking cerdasnya sampai rambutnya habis, sampai mati tidak mendapatkan hidayah. Berarti akal tidak bisa memberikan petunjuk. Oleh karena itu kita butuh terhadap petunjuknya Allah, sehingga Allah mengutus para nabi dan rasul. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada para nabi dan rasul telah mengenalkan kita siapa nama Tuhan kita. Bagaimana apa yang harus yang kita lakukan itu diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ini hutang jasa yang sangat banyak kepada Rasulullah, sangat banyak. Gimana balasnya? Selawat saja. Ya, harus kita ini harus sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasulullah, ya kita harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu kita harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul, itu sebagai wujud terima kasih kita kepada Rasul. Haitu yaqulu, sekiranya berkata siapa qailu, orang yang berkata, waqad abda'a, dan sungguh telah membuat hal yang indah siapa qail, wa ajada, dan berbuat baik siapa qail, ilmul alimi wa aklul akili ikhtalafa. Ilmul alimi, ilmunya orang yang alim, wa aklul akili, dan akalnya orang yang berakal, ikhtalafa, itu berselisih. Man dalladhi minhuma qad ahraza asy-syarafa. Man,
Dzalladzi, siapa di antara keduanya yang qad ihtaraza telah qad ahraza ya telah memperoleh asyarafa terhadap kemuliaan. Ilmu dan akal debat. Siapa yang hebat? Saya, kata ilmu, ya saya. Kamu akal-akal saja nggak punya ilmu ya apa? Banyak yang punya akal tapi tidak tapi nggak dapat. Tapi orang yang dapat ilmu gini. Debat ilmu dan akal. Fal ilmu, maka adapun ilmu kalau berkata, ana ahrazu ghayatahu. Siapa yang dapat menjaga kemuliaan atau memperoleh kemuliaan? Kata ilmu, saya mendapat puncak daripada hal itu, saya. Terus ilmu akal berkata, wa anna sesungguhnya ya ana adapun saya Ar-Rahmanu bi urifa. Allah yang Maha Pengasih, karena saya akal, Allah itu dikenal. Karena adanya akal, Allah bisa dikenal. Kata akal gitu. Kata akal, dia memiliki tendensi, karena adanya saya akal, Allah dikenal. Fa'afsaha al-ilmu ifsahan. Kemudian ilmu menjawab dengan perkara yang sangat fasih. Waqalan berkata siapa ilmu lahu kepada akal. Bi ayyinallahu fi furqanihi ittasafa. Siapa di antara kita yang dijadikan sifatnya Allah di Al-Qur'an? Masa Allah berakal, ada enggak? Tidak ada. Allah alimul ghaibi wasyahadah, bukan akilul ghaibi wasyahadah, tidak kalah akal. Siapa di antara kita yang dijadikan sifat Allah di dalam Al-Quran? Udah keok. Akal apa? Akal hujjah. Fabana lil akli annal ilma sayyidu. Kemudian menjadi jelas bagi akal bahwa sesungguhnya ilmu adalah tuannya. Faqabila laku ra'sal ilmi wansarafa. Kemudian akal menerima kepemimpinan ilmu, kemudian akal berpaling. Ini ketika diandai-andai terjadi perdebatan antara ilmu dan akal. Kalau berkata siapa Allah Ta'ala, Qul lillahumma, Qul katakanlah Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki wa zat yang memiliki kerajaan. Tu'ti, engkau memberi al-mulka terhadap kerajaan man, kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki. Ila fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka kepada Allah al-kafirin, terhadap orang-orang kafir. Jadi roda kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah. Allah itu gitu. Allah kalau udah berkehendak itu udah nggak ada yang bisa meminta. Ada teman saya itu anaknya orang jual soto, ayahnya jual soto, merantau nggak pulang-pulang. Merantau, anaknya dipondokkan, habis mondok di Jawa, dipondokkan lagi di Mekah. Terus di Mekah dia bukan gen kiai, wong apa, ayahnya penjual soto. Di Mekah ada kiai mau umroh, ketemu sama mutawif, guide, pemandu. Di sini ada santri ndak yang sudah waktunya nikah? Ada. Akhirnya yang mutawifnya tadi, pemandunya datang ke pondok.
Siapa yang mau nikah? Siapa yang mau nikah? Kamu mau? Ada kiai sana cari mantu gini. Dia akhirnya dia mau, terus si Nengnya itu diajak umroh sama kiainya. Terus umroh selesai, santai-santai dipanggil ke Masjidil Haram, akad. Ini dulunya orang biasa karena dia itu menemani ulama, menemani ustadz, menemani kiai ngaji, sehingga dia mengambil ilmu. Jadi kalau kita seumpama tidak punya intisab dari gen kita, darah kita tidak punya darah biru, ya, kita mengambil silsilah dari guru. Kita mengambil silsilah dari guru. Jadi silsilah itu ada dua, ada silsilah nasab. Kalau nasab kita tidak mendukung untuk menjadi orang besar, maka kita harus berguru kepada orang, tapi lillahi ta'ala, bukan tujuannya untuk menjadi bangga-banggaan sama-sama. Jadi kita juga ingin mulia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sekarang ngajar di pondoknya mertuanya. Wah, kalau ngajar pakai imamah, pakai serba, jubah. Kalau saya pakai ini masih sungkan. Jumatan kan sunnah, sudah dapat imamah dari saya. Tapi mau Jumatan di kampung pakai, wah, wali mana ini tersesat nih. Masih sungkan. Padahal sungkan seperti kan enggak boleh. Enggak boleh, tapi enggak tahu, masih berat di kampung untuk pakai gitu, itu masih khawatir. Kayak perasaan kayak dilihat orang gitu. Jadi teman saya ini seorang santri ini sekarang di pondoknya mertuanya itu ya. Jadi Allah itu kalau mau mengendaki seseorang untuk diberikan sebuah jabatan tertentu, posisi-posisi tertentu, terserah. Ada juga pesantren yang nutup, ada. Bahkan ketika saya di Mekah itu ya, di Mekah ada seorang kiai datang ke Mekah, terus menyampaikan keprihatinan beliau. Di Jawa Timur itu ada sekitar 250 pondok pesantren, nutup pondoknya ada, ndak ada santrinya. Berapa? 250 kurang lebih. Ya, kadang masyarakat itu gini. Gimana dipondokkan di sana tidak ada ijazahnya. Saya pernah menyampaikan kepada kiai saya, Yai, ini banyak orang-orang yang khawatir anaknya tidak punya ijazah. Kalau tidak punya ijazah nanti tidak bisa kerja. Kata kiai saya, Kiai Haji Muhammad Said Abdurrahim. Ya. Kata kiai saya di sini tidak mencetak karyawan. Saya di sini tidak mencetak. Kalau hanya sekedar jadi buruh ngapain ke sini? Jadi santri pantasnya jadi juragan. Ya. Jadi sama ngajar ngaji, punya usaha apa, tanam saham atau apa, punya pabrik apa, tinggal ngajar ngaji. Pabriknya ada manajernya, ya. Buka restoran, ada manajernya, ada pegawainya. Tinggal duduk, datang ke sana. Kang, buatin apa? Sop buntut sambil nunggu ngecek ini kok kurang bersih gimana gitu. Jadi kata kiai saya di sini tidak mencetak karya. Jadi ya kita ini bukan apa ya, bukan kok nggak mau bekerja keras, enggak. Jadi jangan takut. Yang ngasih makan itu Allah. Ada orang anaknya itu mondok. Kemarin udah saya kasih tahu mungkin ya. Saya kasih cerita. Ada orang anaknya mondok, yang satu anaknya sekolah selesai terus kerja. Ya. Kata orang ini yang anaknya sudah kerja, bilang sama bapaknya yang mondok itu, anak sama masih di pondok. Iya. Lihat anak saya itu loh, sudah gajian, sudah bisa beli motor.
Masa anak udah umur segitu masih dikirimi. Ini kalau orang tidak memiliki kekuatan untuk belajar ilmu agama, oleng orang. Iya. Ya udah, nak pulang nak. Tapi ketika orang tua ini punya komitmen, saya nggak berharap dunia. Saya ingin agar anak saya bisa mengajarkan ilmu agama. Biar hidup saya nggak sia-sia. Saya bekerja keras, biar ada hasilnya. Apa hasilnya? Anak saya menjadi penyebar ilmu agama, pengajar ilmu. Itu cita-cita saya. Jadi nggak usah khawatir, ilmu itu di atas segala-galanya. Kalau ada orang penguasa, ya, kalau ada pejabat itu sowannya ke siapa? Ke ahli ilmu. Jadi, tapi kita sebagai ahli ilmu jangan berharap disowani. Artinya apa? Orang yang berkuasa tetap tunduk minta nasihat kepada ulama. Kalau jadi ulama jangan nanggung-nanggung, mestisan yang alim. Kalau punya ilmu jangan nanggung-nanggung. Jadi biar ngajar apa tetap yang nomor satu lillahi. Pukul berapa? 9:30 kurang 5 menit. Biasanya istirahatnya jam berapa? 9:30. Sampai mana ini? Qulillahumma malik. Artinya gini ya. Jadi bahas kerajaannya. Allah itu bisa memberikan kekuasaan kepada siapa. Jadi sampean bukan sampeannya. Mungkin ini Gus ini saya wawalam ya. Jadi nggak usah kita itu kecil hati. Pokoknya kita yang penting ikhlas, tulus, ingin menolong agama Allah. Allah akan selalu menolong kita. Urusan apapun itu. Intan surullah mana? Yansur. Jika kalian berusaha untuk menolong agama Allah, kalian akan ditolong oleh Allah. Walaupun secara material tidak masuk akal. Sebagaimana perang Badar 313 melawan, tapi menang. Terserah Allah, caranya terserah. Kadang kita juga nggak masuk akal. Al-munasabatu lamma dzakarallahu ta'ala fi ayatil sabiqah. Wallahu a'lam. Istirahat berapa menit? Istirahat. Jadi kalau hanya sekedar bisa baca Quran itu masih belum apa-apa. Kita tingkatkan ilmu kita sampai bisa memahami Al-Quran, sampai bukan hanya memahami saja, tapi bisa menyampaikan. Memahami, mengamalkan sendiri sudah baik, sudah alhamdulillah, syukur-syukur bisa berbagi. Nah, perkara yang mutaaddi lebih baik daripada perkara yang lazim. Al-ghani syakir afdalu minal fakiris syakir. Orang kaya yang suka berbagi lebih baik daripada miskin yang sabar. Ya, lebih baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.